itu tidak kelihatan, tapi masih di sekitar kita ini ada. Jadi tolong masker tetap dipakai, jangan dilepas, jaga jarak. Tenda Surya Mulia ini sudah terkenal sampai ke tingkat nasional. Tahun 2019 sampai Pak Menteri Desa, Kemendak datang ke sini. Dan saya yakin juga KOD ini sudah mengantisipasi dan mensiasati pelaksanaan Nukranti pada hari ini. Tentu harapan kita semua, mulai dari pelaksanaan tumbang ciping sampai ke aktivitas yang lainnya bisa terlaksanakan dengan baik. KOD Surya Mulia ini dengan luasan lebih kurang 983 hektar itu yang mendapat dana bantuan dan ada yang luasannya 41 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir, beliau Bapak Insinyur Haji Imlan Khairum, MSI, beserta jajarannya. Juga yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Erliansa SSTP MM beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Jenderal Manajer yang mewakili wilayah 2, Bapak Insinyur Ridwan Sebuah. Mohon maaf ini agak Sebuah, sekali lagi mohon maaf, takut kepleset Pak. Juga beserta jajaran manajemennya, banyak yang hadir, bapak-bapak manajer, adinda saya, manajer plasma wilayah 3, Bapak Muhammad Iksan, juga Bapak Dedi dan bapak-bapak yang lain. Mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semuanya saudara saya dan sahabat saya. Juga yang saya hormati Bapak Kapolsek Mesuji Raya beserta jajaran anggota, Bapak Ibda Jendri Simanjunta SH. Juga yang saya hormati Bapak Dan Ramil Mesuji dan sekitarnya, Bapak Kapten Infanteri TNI Muslikin beserta jajaran anggota. Juga yang saya hormati Bapak Pelaksana Harian Kepala Desa Sedio Mulyo, Bapak Insinyur Joko Miranto beserta jajaran perangkat desanya. Beliau ini PLH Pak, karena Pak Kades definitifnya mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Mesuji Raya, yaitu Bapak Suyadi. Juga yang saya hormati para rekan-rekan dari Forum Komunikasi KUD Wilayah 3, 4, dan 5 yang sempat hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga kepada teman-teman pendamping yang sekaligus jabatan definitifnya selaku penyuluh pertanian lapangan, kebetulan mereka ini membidangi perkebunan. Juga yang saya hormati Ketua KUD PKS Maju Lancar beserta jajaran pengurusnya yang baru. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru KUD PKS Maju Lancar yang baru beberapa hari yang lalu dilakukan pemilihan pengurus, dan beliau Bapak Ngadnan atau lazim saya panggil Bapak Gandar. Saya ucapkan selamat Pak Ngadnan beserta jajaran pengurusnya. Juga kepada Ketua BP beserta jajarannya. Juga yang saya hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang sempat hadir. Juga yang saya hormati para ketua kelompok tani yang tergabung di dalam KUD PKS Maju Lancar ini. Juga yang saya hormati para tamu undangan, para sesepuh, mohon maaf juga hadir di antara kita teman-teman dari perbankan. Saya dengar tadi dari BRI Kayagung, juga teman dari BR Bank Mandiri.
Mohon maaf barangkali kita belum kenal, jadi saya cuma bisa mendengar, tapi alhamdulillah sudah bisa datang dan bergabung bersama kita. Para tamu hadirin yang berbahagia, yang kita semua hadir pada kesempatan ini, insya Allah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya mengajak kita semua yang hadir senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita sama-sama masih menerima limpahan rahmat, karunia, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kesempatan dan kenikmatan kita bisa hadir memenuhi undangan dari panitia ataupun dari KUD PKS Maju Lancar ini dalam kegiatan Ciping Perdana ataupun penumbangan pohon kelapa sawit di Desa Sedio Mulyo ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya akan mengalir kepada kita semua mulai dari di dunia hingga kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak banyak yang akan kami sampaikan karena di belakang saya masih banyak pejabat-pejabat yang akan menyampaikan sambutan ataupun himbauannya. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami selaku pemerintah Kecamatan Musujiraya telah diundang oleh para panitia ataupun oleh pihak KUD dan desa untuk menghadiri kegiatan tumbang ciping pohon kelapa sawit yang ada di Desa Sedio Mulyo ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tumbang ciping perdana ini memang sudah waktunya hadir di Desa Sedio Mulyo ini karena usianya memang sudah mencukupi untuk dilaksanakan kegiatan replanting. Yang saya tekankan, saya juga harus bersyukur bahwa saya masih bisa menyaksikan langsung hari ini insya Allah untuk tumbang cipingnya, karena di awal penanaman program kelapa sawit ini insya Allah sekitar tahun 93 ya kalau tidak salah, 94, selisih satu aja Pak, nggak apa-apa. Tahun 94 saya masih sempat menyaksikan penanaman perdana di wilayah Kecamatan Musujiraya ini. Sehingga pada tumbang pertama juga ataupun selesai kontrak pertama, saya juga masih sempat menyaksikan. Ini yang patut saya syukuri. Berarti saya sudah cukup lama bergaul dan berbaur dengan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Musujiraya ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan tumbang ciping ini tentu sudah melalui proses yang panjang. Bisa terlaksananya kegiatan ini, banyak hal yang sudah kita lewati. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak General Manager bahwa telah diusahakan sejak tahun 2017. Tentu banyak halangan, hambatan dan rintangan di dalam persiapan. Nah, alhamdulillah semua tantangan, hambatan tersebut sudah kita lalui dan hari ini akan kita saksikan bersama ataupun kita canangkan bahwa pohon kelapa sawit yang kita miliki akan kita tumbangkan untuk sementara waktu. Nah, di dalam kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, saya selaku pemerintah menghimbau kepada semua warga masyarakat Desa Sedio Mulyo, barangkali mungkin lebih kurang 36 bulan kegiatan proses replanting ini akan berlangsung, dan itu praktis selama lebih kurang 36 bulan ini kita juga tidak mendapatkan hasil dari perkebunan kita. Yang saya minta kepada kita semua agar kita tetap semangat untuk membangun desa kita yang tercinta ini. Artinya walaupun Bapak Ibu sekalian tidak mendapatkan hasil bulanan lagi dari hasil kebun kita, saya berharap kita semua jangan kendor. Kita semua tetap semangat membantu pemerintah desa, siap bergotong royong untuk membangun dan memajukan desa kita tercinta, Sedio Mulyo yang asri ini. Apalagi Desa Sedio Mulyo ini sudah dikenal di tingkat nasional. Saya berharap jangan nanti karena penghasilan kita sudah menurun gara-gara replanting, masyarakatnya jadi malas-malasan bergotong royong membantu membangun desa, sehingga desa kita tidak seharum sebelum kita melaksanakan replanting. Dan saya yakin bahwa warga masyarakat Desa Sedio Mulyo ini sampai hari ini masih kompak dan insya Allah ke depan tetap kompak untuk bersama-sama membangun desa yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya menghimbau kita semua, karena ini sudah menjelang musim atau sudah memasuki musim kemarau, agar kita semua berhati-hati dengan api. Kalau sampai terjadi di desa kita ada kebakaran hutan dan lahan, itu akan merepotkan kita semua. Karena di sekitaran, di pinggir desa kita ini masih banyak barangkali
dari pohon-pohon yang mudah terbakar. Nah, di sekitar kebun kita ini saya lihat tidak hanya kebun sawit saja, tetapi mungkin ada kebun karet. Nah, kebun karet ini sangat riskan untuk tersulut api. Jadi sekali lagi saya mengharapkan terutama kepada pemilik lahan agar tetap menjaga jangan sampai ada titik api di kebun kita ataupun di sekitar kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena ini masih musim pandemi corona, tentu kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, menghimbau kepada kita semua agar kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, kemudian keluarga, lingkungan, dan lebih luas lagi di tingkat desa. Karena akhir-akhir ini di wilayah Kecamatan Musujira ini cukup meningkat, Pak. Masyarakat yang terpapar terkonfirmasi COVID-19. Alhamdulillah Desa Sediomulyo ini saya tidak mendengar laporannya, tapi saya tahu ada yang terpapar. Barangkali mungkin tidak dipublikasikan ataupun tidak disebarkan, tapi saya tahu masih ada warga masyarakat Sediomulyo ini yang sebenarnya ikut terpapar. Maka dari itu saya juga sekali lagi menekankan kepada kita semua warga Desa Sediomulyo agar berhati-hati, ikuti anjuran pemerintah, disiplin dengan protokol kesehatan. Tadi saya sudah mendengar laporan dari kepala desa bahwa kegiatan keagamaan, terutama mungkin yasinan, sudah diberhentikan untuk sementara. Pada prinsipnya begini, Pak, kami pemerintah itu tidak pernah melarang kegiatan keagamaan, tetapi kita memang harus berhati-hati dan kita harus mengambil sikap ketika mungkin di lingkungan kita ada yang terkonfirmasi. Maka dari itu sekali lagi, kalau memang Bapak Ibu sekalian warga Desa Sediomulyo ini melalui kelompok yasinannya untuk sementara menghentikan kegiatan tersebut, saya ucapkan terima kasih, tetapi sekali lagi perlu kita sadari bersama bahwa kami, baik itu pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, tidak pernah melarang kegiatan agama. Tetapi kalau itu kesadarannya tumbuh dari masyarakat, itu sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua warga masyarakat yang sudah mengambil sikap, mengantisipasi, memutus mata rantai penyebaran virus corona di Desa Sediomulyo. Mudah-mudahan hal-hal yang dilakukan ataupun yang dilakukan oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh bapak-bapak dari kelompok yasinan, insya Allah ada manfaatnya dan bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona di Desa Sediomulyo ini. Bapak Ibu sekalian, terakhir kami sampaikan informasi bahwa tadi saya sudah sampaikan di awal, Desa Sediomulyo ini salah satu dari 157 desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Seyogianya pelaksanaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus tahun 2021. Karena situasi dan kondisi berkaitan dengan virus corona ini masih meningkat, maka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian mengambil langkah untuk pemilihan kepala desa se-Indonesia ditunda. Dan alhamdulillah Kabupaten Ogan Komering Ilir ditunda lebih kurang 2 bulan dari Agustus menjadi tanggal 12 Oktober 2021. Jadi lebih kurang 2 bulan. Harapan saya, walaupun Pak Suyadi ini mendapat musuh dalam selimut, kita tetap menjaga kondusivitas di desa kita. Kita tetap menjaga ketentraman, ketertiban. Jangan gara-gara persiapan pilkades terjadi permusuhan-permusuhan. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan kegiatan pilkades nanti dapat berjalan tertib, tidak ada permasalahan, dan kalaupun ada sengketa di antara calon, biarkan saja dia menyelesaikan dalam keluarganya ataupun di dalam rumahnya. Karena kebetulan satu rumah. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mengucapkan selamat kepada pengurus KUD dan panitia dan jajaran untuk kegiatan pelaksanaan replanting ini. Mudah-mudahan kegiatan replanting ini dapat berjalan lancar, tidak ada halangan satu apapun, dan insya Allah dalam waktu 3 tahun kita akan mendapatkan hasilnya kembali. Selanjutnya saya sampaikan juga informasi kepada teman-teman dari forum komunikasi KUD, kalau desanya ataupun KUD-nya belum melaksanakan replanting, silakan disiap-siapkan. Mumpung
dana BPD PKS-nya masih ada. Kalau tidak katik lagi dana BPD PKS-nya, jadi menjadi tanggungan perorangan, tapi menjadi tanggungan KUD. Saya tidak ingin berandai-andai. Kalau tahun 2022 nanti bantuan BPD PKS itu di stop, sian dengan KUD ataupun desa-desa yang lain yang belum bisa melaksanakan replanting. Maka dari itu silakan usulkan permohonan bantuan BPD PKS uang dana BPD PKS itu, walaupun mungkin pelaksanaan replantingnya belum bisa dilaksanakan di tahun 2023 ataupun di 2022, sehingga tidak ada kecemburuan sosial nanti di antara sesama warga kita masyarakat muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan.